Part 4. Kadar keinginan. Saat tangan Sam mulai beraura panas. Bahkan baju yang ia kenakan tak lagi berupa kain. Tetapi sudah berubah menjadi kobaran api yang berbentuk layaknya sebuah baju. Apa maksudmu memata-matai aku, Ki Sukma? Teriak Sam mulai menampakkan amarah api dalam diri. Namun kembali padam seketika saat lengan Pak Jaka Aji menghalangi tubuh Sam untuk maju selangkah lagi. Seakan Pak Jaka Aji mengisyaratkan untuk tidak meneruskan kemarahannya. Anakku, apapun bentuknya, amarah adalah sifat setan. Lebih baik bersifat sabar dan pemaaf serta welas asih. Urungkan niatmu anakku, kembalilah ke alam nyata. Biarkan urusan ini Bapak ambil alih, ucap Pak Jaka Aji menyuruh Sam untuk kembali. Sebab terlalu bahaya bila Sam sudah mulai marah. Brak, tiba-tiba telapak tangan Sam memukul udara. Tetapi suara yang ditimbulkan bagaikan Sam tengah menepak dinding. Lalu dari sekitar telapak tangan Sam yang menepak udara, seakan membuat retakan-retakan, lalu pecah menyeluruh membentuk sebuah lingkaran. Lingkaran tersebut adalah sebuah lingkaran penghubung dimensi. Persis yang ia keluarkan saat pertama masuk pada dimensi altar putih. Baik Pak, tolong urus Ki Sukma ini. Jangan sampai dia mengulangi hal yang sama lagi. Kalau sampai Sam mengetahui sosok Ki Sukma di dekat Sam, entah itu hanya ruh atau sungguhan, akan aku buat perhitungan. Seketika itu juga celetuk Sam masih penuh dengan kemarahan. Sudahlah, pergilah nak, kalau kau terlalu lama di sini, karyawanmu akan mulai bertanya. Masak bos besarnya ke dalam toilet lama sekali, ujar Pak Jaka Aji seorang yang sangat paham benar akan gaib-menggaib, dan begitu hebat dalam hal penerawangan serta mata batin. Baiklah Pak, Sam pergi, assalamualaikum, ucap Sam menghilang ke dalam lingkaran antar dimensi. Lalu hanya dengan meniupnya Pak Jaka Aji mampu menghilangkan segel lingkaran antar dimensi yang Sam buat. Sam kembali ke dalam toilet, sebab awalnya Sam memang masuk ke dalam toilet. Sebelum pada akhirnya menemui ruh raga Sukma dari Ki Sukma. Krik, suara pintu toilet terbuka oleh Sam. Ternyata sudah banyak karyawan yang berada di depan pintu. Nurman yang memang sudah tahu, dengan mengaktifkan mata batinnya beberapa saat lalu. Hanya duduk-duduk di emperan belakang gedung produksi A. Hanya tersenyum-tersenyum kecil melihat Sam keluar dari dalam toilet. Loh hei, ada apa ini? Kenapa kalian berkerumun di depan toilet? Jam berapa ini? Apa kalian tidak bekerja? Tanya Sam agak marah melihat para karyawannya malah berkerumun di depan toilet. Para karyawan yang berkerumun di depan toilet tak berani menyela Sam. Walau dalam hati mereka sebenarnya sangat khawatir pada si bos besarnya itu. Tapi karena Sam sangat berwibawa dan selalu tegas pada seluruh karyawan juga adil dan bijaksana. Maka dari itu saat Sam marah tidak ada yang berani menyela. Bahkan wajah-wajah karyawan hanya tertunduk. Lah ngomong tadi katanya khawatir, takut bos besar kenapa-kenapa. Tadi sempat ada yang menangis yang ibu-ibu takut kehilangan. Katakan sekarang itu orangnya sudah keluar. Tadi kan sudah saya bilang tidak akan kenapa-kenapa, ucap Nurman meledek beberapa karyawan yang tadinya berkerumun dan sangat khawatir pada Sam. Lah memangnya kenapa men? Tanya Sam mulai penasaran tentang apa yang terjadi. Lah kamu Sam masuk ke dalam toilet, apa berasa masuk kamar hotel kali ya? Masak buang air sampai berjam-jam, ya mereka takutlah. Coba lihat jam di tanganmu sekarang jam berapa? Ujar Nurman sambil menahan tawa dengan menutup mulutnya. Sebenarnya Nurman sudah tahu tentang apa yang terjadi. Astagfirullahaladzim, hahaha, sudah pukul 16.30 sudah 5 jam ternyata aku di dalam toilet. Pantas kalian khawatir, maaf ya membuat kalian khawatir, ucap Sam sambil menggaruk kepalanya. Sebenarnya Pak Sam kenapa di dalam toilet lama sekali Pak? Celetuk salah satu karyawan Sam yang ibu-ibu mulai memberanikan diri bertanya. Maaf aku ketiduran. Mungkin sebab kelelahan ya jadi aku ketiduran jawab Sam, namun sambil matanya melirik ke arah Nurman dengan agak mengedip. Maksudnya memberi kode pada Nurman agar tidak banyak bicara. Maklum Sam suka kelepasan bicara, saat dia terlalu asyik bicara dengan para karyawan. Pak Sam jangan terlalu lelah dong bekerjanya. Pak Sam juga butuh istirahat, liburanlah Pak Sam sesekali, sahut salah satu staf kantor yang ikut berkerumun. Hahaha, tidak apa-apa, sudah biasa mas bos besar seperti ini. Dahulu saat kita kuliah malah sering tertidur di taman kampus.
Alhasil aku juga yang mencatat dan malamnya sudah pasti catatanku berpindah ke kamarnya dia. Wah kakak, sudah pulang semua. Sudah jamnya pulang ini, enggak kangen rumah kalian, apa mau menginap di pabrik? Ucap Nurman membubarkan kerumunan karyawan. Para karyawan akhirnya mulai membubarkan diri. Mereka pulang ke rumah masing-masing dan pabrik kembali hening. Sebab perusahaan milik Sam hanya beroperasi siang hari saja. Kalau malam hanya ada beberapa satpam yang bertugas jaga. Tapi Sam dan Nurman belum juga pulang. Seperti biasa Sam si bos besar, selalu pulang setelah maghrib. Nanggung katanya tidak baik berada di jalan saat waktu menjelang maghrib. Dalam bahasa lain biasa disebut juga semarai. Karena waktu-waktu seperti itu sangatlah riskan berada di luar rumah. Orang Jawa kuno berkata pamali, yang artinya ya tidak baik dan akan terjadi sesuatu yang ganjil nantinya. Seperti contoh misal ketempelan. Bagaimana Mas Bos dengan Ki Sukma? Tanya Nurman duduk di depan meja kerja Sam. Sedang Sam duduk di belakang meja kerjanya. Halah kamu Nurman, padahal dia lama loh di atas menara. Kamu saja yang tidak memperhatikan. Aku lihat mata batinmu malah tidak aktif. Apa enggak bisa men, mata batinmu aktif terus. Kamu juga aku bayar untuk mengawasi secara gaib loh. Celetuk Sam memprotes kinerja Nurman yang terkadang teledor. Lah maaf Mas Bos, banyak pikiran aku, jawab Nurman mencari alasan. Bilang saja kamu memikirkan seminggu ini tidur sendiri. Sedangkan istrimu pulang kampung dan kamu tidak dapat jatah. Jadi kerjamu tidak fokus, jangan begitu men. Harus profesional urusan kerja jangan bawa ke rumah begitu juga sebaliknya, kembali Sam memberi penuturan pada Nurman. Tahu saja ini si bos besar, ya kamu enak Mas Bos. Dari 10 tahun lalu. Sudah sendiri. Jadi kamu enggak merasakan keinginan suami kalau jauh dari istri. Pas kita para suami sedang kuat-kuatnya ingin begitu, sahut Nurman tapi seketika ditampik oleh Sam dan argumennya dipatahkan langsung. Jangan salah Sam, kalau masalah nafsu. Bayangkan bila ditakar secara ukuran. Perjaka dia memang nafsu tapi belum pernah merasakan jadi nafsunya hanya sekedar. Kau mewakili para suami memang nafsu selalu ada dan kau bisa langsung ada wadah istrimu. Kalau istrimu pulang, nanti kalau balik kan bisa. Lah aku yang sudah pernah, lalu tidak ada lawan lagi. Apa tidak tersiksa batin kalau ingin, apalagi aku sudah pernah merasakan beda loh melihatnya. Mana zaman sekarang gadis di bawah umur semua berpakaian kurang bahan, tutur Sam. Iya, ya, begitu saja marah. Mukamu kayak Pak Jaka Aji kalau marah. Hahaha, ucap Nurman yang selalu tak bisa marah ketika berdebat dengan sahabatnya Sam. Begitu juga dengan Sam yang tak begitu benar-benar marah apabila berdebat dengan Nurman. Part 5. Cerita Sam 9 tahun lalu. Alhamdulillah sudah selesai akhirnya kita pulang. Salat Isya sudah dilaksanakan juga, tinggal pulang deh. Kerja memang perlu tapi 5 waktu adalah wajib. Jangan sampai kerjamu melupakan 5 waktumu, gerutu Sam sambil merapikan meja kerjanya bersiap untuk pulang. Sudah pukul 9 malam, begitulah sekiranya yang tertera pada jam dinding di atas Sam berdiri kali ini. Sam memang selalu pulang paling akhir dari para karyawannya. Bahkan terlalu akhir. Sebab ia adalah pemilik perusahaan jadi menurutnya. Dia adalah penanggung jawab nasib dari ratusan orang di bawahnya. Tangan Sam meraih tas kecil yang selalu ia bawa. Lalu menentengnya di pundak sambil berjalan keluar kantor. Saat Sam membuka pintu kantornya, ia tersenyum melihat sang sahabat tengah tertidur pulas di atas sofa panjang di depan pintu. Memang sengaja sofa panjang diletakkan di sana. Hal ini permintaan Nurman memang. Sebab area depan kantor Sam memang selalu sepi dan hening. Karena tak ada yang berani mengganggu si bos besar kalau sudah berada di dalam kantor. Sebenarnya di depan pintu ruangan Sam adalah lorong kecil. Lalu di ujung depan lorong ada ruangan Adinda. Sampai pintu selanjutnya menuju ruangan para staf kantor. Setelahnya adalah pintu keluar gedung kantor itu sendiri. Men, ada jelita men, teriak Sam mulai menggoda sahabatnya yang selalu setia bersamanya suka maupun duka itu. Mana? Nurman bangun gelagapan. Hahaha, begitu katanya tidak takut sama istri kamu men. Ayo sudah pulang kita sudah malam banget. Tadi mbok ya, motorku kamu bawa pulang dulu saja men. Biar aku tak pinjam motornya Pak Satpam, ujar Sam.
Niatnya tadi begitu Sam, tiba-tiba mengantuk aku. Jadi ketiduran di sini, ya sudah ayo pulang, jawab Nurman bangun sambil memutar-mutar pinggulnya plus menguap. Sam dan Nurman akhirnya berjalan beriringan sambil sedikit bergurau keluar dari gedung kantor perusahaan PT. Buk Lillahi Ta'ala. Sebuah perusahaan yang mereka bangun 5 tahun yang lalu dengan segenap perjuangan mereka berdua. Loh Pak Sam, Pak Nurman baru pulang. Tadi saya kira sudah pulang sebab Mbak Dinda katanya sudah pulang dari tadi sore, ucap Pak Soleh berjalan menghampiri Sam dan Nurman hendak mengecek suasana sekitar kantor. Biasalah Pak Soleh, si bos besar kita satu ini. Kalau pekerjaan hari itu tidak kelar hari itu juga kurang enak katanya, sahut Nurman berbincang sejenak dengan Pak Soleh di depan kantor. Sedangkan Sam tengah mengambil motor bebek yang diletakkan di tempat parkir. Pak Nurman mau tanya ini, kenapa bos selalu memakai motor butut untuk ke kantor? Padahal beliau memiliki mobil mewah dan motor sport yang harganya mahal. Kenapa tidak memakai salah satu kendaraan mewahnya itu? Tanya Pak Soleh yang sebenarnya selalu heran dengan kelakuan si bos besarnya tersebut. Entah Pak Soleh, mungkin mobil dan motor mewahnya hanya buat pajangan kali, hahaha, jawab Sam sambil tertawa geli. Hayo sedang membicarakan saya ya, celetuk Sam datang sambil menuntun motornya. Enggak ini mas bos ada janda baru cantik di desa belakang pabrik. Kata Pak Soleh bodinya seksi, wah kakak, sahut Nurman mencari pembahasan lain untuk mengalihkan pembahasan dari pertanyaan Pak Soleh. Hal ini jua yang membuat Nurman sangat akrab dengan para karyawan. Terkadang hal remeh yang tak perlu dikatakan pada Sam. Karena hanya bahan bercanda para karyawan tak ia sampaikan. Baik kami pulang dulu Pak Soleh, jangan lupa cek kondisi setiap sejam sekali ya Pak. Jangan lupa juga salat tahajud masjid udah dibuat besar begitu, sayang kalau enggak ada yang salat. Oh iya berhubung Pak Soleh salah satu karyawan dari warga sekitar desa sini. Jadi saya berniat kalau selepas asyar undanglah beberapa anak pesantren di desa Bapak untuk mengaji di masjid kita itu. Masalah biaya dan segala keperluannya. Nanti Bapak buat catatannya lalu kasih sama Mbak Dinda ya, ucap Sam yang memang selalu sangat memperhatikan desa di sekitar perusahaannya berdiri. Wah baik Pak Bos. Akan saya laksanakan niat baik Pak Bos nanti pada istri saya. Karena istri saya juga salah satu pengajar di pondok pesantren Al-Amin di desa, jawab Pak Soleh sangat senang akan rencana Sam. Masalah itu Bapak aturlah, jangan lupa ajak Pak Mus juga. Pak Mus juga kan tetangga Bapak toh. Baiklah Pak Soleh kami pulang dahulu assalamualaikum, ucap Sam kembali mengendarai motor bebek butut miliknya dan mulai melaju meninggalkan area pabrik. Udara malam mulai menyapa mereka berdua. Wajah Sam tampak begitu tegar dan Nurman tahu benar akan sahabatnya tersebut. Bahkan Nurman mengerti dan sangat paham jikalau dalam hati sahabatnya tersebut sebenarnya sudah terlalu sepi. Bagai jalanan malam tanpa pengendara. Hati Sam tak berpenghuni sudah hampir 10 tahun. Semenjak perceraiannya dengan seorang gadis bernama Aini. 9 tahun yang lalu, sore yang hangat di antara para pekerja sebuah pabrik di pinggiran kota Gresik, Jawa Timur. Tepatnya di daerah kawasan industri Kecamatan Cerme agak ke dalam dari pertigaan kecamatan. Kira-kira 5 km dari pertigaan pusat keramaian kecamatan ke barat. Yakni di sebuah desa bernama Kandangan. Di sebuah pabrik mebel bernama PT VITELLI milik dari orang Cina yang bertempat tinggal di Surabaya Utara bernama Pak Denny Yuwono. Pabrik terbagi dua bagian gedung. Gedung pertama atau gedung utama terdiri dari lantai 2 paling depan. Berfungsi sebagai kantor tempat di mana sang wakil pimpinan Pak Denny Yuwono, yaitu Pak Sing Haji selalu duduk di balik meja panjang kebesarannya, di sana semua kegiatan terpusat. Oh ya Pak Sing Haji ini seorang berasal dari kota Jombang dan Jawa Tulen yang sudah bertahun-tahun ikut dengan Pak Denny. Pada area bawah lagi, pas di bawah lantai 2 kantor utama, ada ruangan luas penuh dengan mesin pemotongan triplex. Bahan utama dari mebel dan beberapa orang sebagai perakitan, serta ada pula 2 karyawan sebelah belakang. Masih di dalam gedung utama 2 orang sebagai operator press, serta di depan mesin press ada pula mesin edging. Gedung ini dibawahi oleh seorang kepala tukang bernama Pak Doli, yang bertempat tinggal di Sidoarjo, di mana beliau harus menempuh berpuluh kilometer untuk sampai ke pabrik. Pada belakang gedung utama ada gedung kedua.
Sebuah gedung pendukung, difungsikan sebagai tahap finishing pengecatan Pasiaman dan beberapa pekerja tukang gosok ada di sana. Di dalam gedung ini pula Sam bekerja. Sore ini tepat pukul 16.00 WIB semua pekerjaan telah rampung dan terselesaikan. Para pekerja sedang asyik mengobrol melepas lelah setelah seharian penuh berkutat dengan kayu dan triplex. Ada pula yang langsung pulang, ada pula yang masih duduk-duduk mengobrol, ada pula yang sengaja mandi dahulu sebelum pulang ke rumah. Pada area depan gedung utama yang menghadap selatan, memang terdapat satu bangunan rumah dari bata putih yang didatangkan dari kota Lamongan. Berfungsi sebagai mes pabrik atau tempat tinggal sementara dari beberapa pekerja yang memilih menginap. Karena kemalaman atau sengaja tinggal di sana. Sebab rumah mereka beda kota terlalu lelah untuk pulang, sehingga memutuskan untuk pulang seminggu sekali. Kebetulan hari ini Sabtu sore Pasing Haji masih sibuk di kantor atas. Di mana Devi seorang gadis yang bertempat tinggal desa sekitar pabrik sedang membantunya. Merekap tabel kehadiran para pekerja seminggu penuh. Memang pabrik VITELLI termasuk sebuah pabrik yang menggaji karyawannya secara harian dan gaji diberikan setiap seminggu sekali yakni Sabtu sore. Kau tak pulang Sam, sebuah panggilan yang sudah melekat untuk Sam Arham dari kebiasaan lidah orang Jawa selalu mengucap yang mudah untuk dilafalkan. Ucap Yanu Putra dari Pasiaman sang kepala bagian gedung kedua yang ikut bekerja di PT VITELLI. Enggak Yanu, aku ingin menabung dari sisa gajianku yang aku gunakan seminggu penuh. Kalau aku sering pulang tentu uangku habis di perjalanan. Lebih baik sedikit demi sedikit aku sisihkan untuk nanti kalau ada wanita yang mau aku nikahi. Jadi sudah ada tabungan untuk membina rumah tangga, jawab Sam penuh kemalasan. Oh begitu? Baik bagus itu kalau aku sih masih jauh, dan Devi pacarku itu yang jadi admin juga masih belum mau untuk menjalani keseriusan katanya masih ingin mengejar karir, timpal Yanu agak bermuka serius. Yan ayo cepat mandi enggak ikut pulang kau. Celetuk Pasiaman menyuruh Yanu. Iya pak, Sam aku tinggal mandi dulu ya, ucap Yanu seraya berdiri meninggalkan Sam, yang tengah duduk sendiri bersandar pada pagar pembatas pabrik. Samping belakang mes yang dibuat dari cor persegi panjang dan ditumpuk tinggi. Sam tidak pulang kau? Tanya Pasiaman sekedar basa-basi. Tidak pak, mungkin minggu depan aku baru pulang, jawabnya pendek dengan mengembangkan senyum tipisnya. Baik aku mandi dahulu ya, jangan serius begitu merencanakan hidup. Sekali-sekali kita butuh rekreasi loh anak muda, hehe, kelakar Pasiaman lalu berlalu pergi menyusul Yanu pergi mandi masuk ke kamar mandi satunya lagi. Kembali meninggalkan Sam sendiri dengan ponsel yang baru ia beli sebulan yang lalu, ya tak bagus sih tapi cukup untuk bermain internet dan membuka aplikasi Facebook yang sedang viral akhir-akhir ini. Kebetulan ponsel yang ia beli sudah berlayar sentuh dan sudah memiliki sinyal 3 gram, saat itu 6 tahun yang lalu 3 gram baru muncul dan termasuk paling kuat. Sam tak menghiraukan beberapa teman yang lewat, karena terlalu asyiknya menggeser-geser layar handphone ke atas. Dalam layar beberapa akun Facebook dari gadis-gadis cantik terus ia jelajahi. Karena hanya media ini dari jejaring sosial ini yang mampu membuat suasana hati Sam menjadi hidup. Maklumlah dengan tampang pas-pasan dan keadaan ekonomi dengan gaji di bawah UMR, membuat Sam harus memutar otak cukup keras saat disuruh bapak dan ibunya menabung, sebagai bekal hidup berumah tangga kelak. Apalagi untuk mendapatkan gadis cantik dan seksi, yang segala kebutuhan perawatannya terlalu mahal mana mungkin terjangkau. Mungkin gaji Sam seminggu hanya mampu untuk membeli seperangkat alat make up untuk seminggu saja. Sedang asyik-asyiknya melihat-lihat beberapa akun Facebook. Ada satu akun Facebook yang menarik perhatiannya. Terpampang di depan foto profil seorang gadis cantik berambut panjang dengan nama Aini Melati Putri, tertera di bawahnya. Cewek ini boleh juga, ucap Sam dalam hati. Sejenak ia berpikir tentu di dalam profil selalu ada nomor handphone yang ditulis, tampaknya akun Aini ini masih baru jua. Benar juga, ada sebuah nomor 12 digit tertera di dalam salah satu sudut profil, yang tersedia di dalam lembar biodata diri. Lekas Sam menyimpan segera dengan cara copy dan paste ke dalam kontak HP untuk dihubungi di kemudian hari atau sekedar chat wa dan mulai berkenalan. Astagfirullah, sudah hampir maghrib aku belum mandi. Loh teman-teman juga sudah pada pulang ya? Allahu Akbar, aku belum ambil gaji ini, gerutu Sam bergegas berdiri hendak berlari menuju kantor atas.
Semoga Pasing Haji masih ada di kantor dan belum pulang, ujar Sam sembari berlari. Namun belum sampai beberapa langkah Sam dikejutkan oleh sosok Devi si admin yang tiba-tiba menghadangnya. Mau kemana Sam? Tanya Devi dengan nada ketus. Anu Mbak Devi mau ke atas gajiku belum aku ambil loh. Oh ya apa Pasing Haji sudah balik? Tanya Sam agak khawatir. Ya sudahlah kamu si asyik main HP melulu lupa ya kalau hari ini gajian, kata Devi agak marah sambil memegang amplop kecil warna coklat agak panjang. Bertulis nama Sam tentu berisi sejumlah uang gaji dengan gaya amplop ditepuk-tepukkan ke pinggang niatnya menggoda Sam. Loh itu gajiku ya Mbak, tolonglah Mbak kasihkan ke aku. Mau aku buat bayar hutang di warung depan nah, jelas Sam merengek meminta amplop berisi gajinya yang dipegang Devi. Ini makanya jangan main HP terus. Ucap Devi melempar amplop gaji ke arah Sam sembari mengambil motor bebek butut warna hitam yang terparkir di samping utara, pas mes di antara sekat gedung utama dan mes. Sudah senang dapat gaji kamu jangan lupa ditabung ya, coba saja aku jadi kakak perempuanmu tapi tes kamu dari tadi Sam, kata Devi sambil menstarter motor lalu pergi. Alhamdulillah sudah dapat gaji minggu ini. Mandi dulu terus pergi ke warung depan bayar hutang makan seminggu ini, gerutu Sam Juaber lalu pergi menuju ke dalam mes pabrik. Part 6. Sebelum melamar Aini. Mas sebenarnya aku masih ada di Kalimantan. Aku sedang bekerja di sana, apakah Mas Sam bisa sabar menungguku sampai aku pulang ke Pare Kediri? Kata-kata Aini dalam chat WA yang masuk pada HP Sam malam ini. Chat tersebut menjadikan bumerang pertama bagi Sam, dengan sebuah pertanyaan logis seorang cowok saat kegalauan tengah merajai alam pikiran. Apakah harus melanjutkan hubungan yang terjalin atas dasar tidak nyata ini dan hanya terhubung melalui chat WA atau beranda Facebook saja? Atau mengakhirinya? Sam mulai berpikir keras ia terlanjur menyebarkan berita pada teman-teman satu pabrik bahwa ia sudah memiliki kekasih bernama Aini. Sudah pula memberi kabar pada orang tuanya bahwa kali ini ia sudah memiliki pacar bernama Aini. Lalu bagaimana kalau mereka bertanya di mana tempat tinggal pacarmu dan kapan kau perkenalkan pada kami? Sebuah pertanyaan terus berputar. Saat pertanyaan itu muncul mungkin Sam hanya bisa diam saja, mengingat Aini sekarang masih tinggal di Kalimantan. Di sana ia sedang bekerja dan entah kapan pulangnya. Memang Aini menjelaskan kalau orang tuanya tinggal di Kecamatan Pare salah satu kecamatan yang masuk wilayah kota Kediri. Tapi dia juga pernah bilang lama sudah belum pernah pulang lagi. Sejak kecil. Dia dan adik perempuannya Moza dahulu diajak saudaranya tinggal bersama di Kalimantan alias diasuh paman dan bibinya di sana disekolahkan dan dibiayai hidup. Pikir Sam ia pun tak mampu kalau harus menyusul ke Kalimantan tentu butuh banyak biaya. Belum lagi tiket pesawat yang harganya mahal apalagi biaya hidup di Kalimantan yang juga tak murah. Aini apa kau tak bisa mempertimbangkan tentang hubungan kita? Lalu pulang untuk melaksanakan sebuah hubungan dengan melangkah ke dalam arah yang serius. Tanya Sam dari chat WA yang terkirim pada Aini. Lama tak terbalas dan chat WA hanya tertanda centang satu. Namun Sam masih berpikir positif mungkin Aini masih repot. 1 detik menjadi menit dan berlalu menjadi 1 jam. Chat WA balasan dari Aini tak juga kunjung datang. Sempat pesimis Sam hampir saja ingin melupakan chat mesra, dan ikatan cinta semu dunia maya yang tampak indah, seminggu ini terkubur bersama berlalunya malam. Kelenting. Tiba-tiba HP Sam yang tengah ia cas di samping rak TV berbunyi lalu menyala hidup lagi pertanda ada chat WA masuk. Sam yang memangsa dari tadi menunggu chat WA balasan dari Aini bergegas mengambil HP-nya seraya mengusap layar agar kunci layar terbuka. Benar adanya chat balasan dari Aini kali ini tertulis agak panjang, Mas Samudera Arham alias Mas Sam sayang, jangan bimbang dan jangan bersedih perjuanganmu pasti aku sambut. Kekasihmu ini memiliki sebuah cara agar kau dapat segera meminangku. Sebelumnya maafkan aku, karena dalam waktu dekat ini tak bisa pulang ke Jawa sebab pekerjaanku yang tak bisa ditinggalkan dan belum dapat cuti. Besok hari Minggu pergilah bertandang ke rumah orang tuaku di Pare bersilaturahmilah bersama bapak dan ibumu. Aku pun sudah menjelaskan kepada orang tuaku kalau aku memiliki kekasih bernama Samudera Arham yang akan datang besok di hari Minggu. Bukan ihwal melamar karena aku tahu aku juga tiada di rumah, pergilah ke sana sayang dari sana dapatkan restu orang tuaku,
baru kita bicarakan lagi langkah selanjutnya ya sayang, begitulah kata Aini di dalam chat balasan yang terkirim pada HP Sam. Sontak membuat darah semangat Sam mendidik dan melonjak-lonjak. Dalam hati Sam begitu girang dan berbunga-bunga sebab, ada titik temu dalam elegi cintanya bersama Aini. Tak berpikir panjang sebuah tas ransel yang sejatinya, sudah ia persiapkan sedari tadi sore yang berisi baju ganti untuk pulang ke Jombang, yang ia letakkan begitu saja di atas lemari baju. Dengan cekatan ia ambil langsung ia sanggulkan menempel lekat di atas punggung. Helm SNI warna hitam terpasang sudah menutupi kepala. Jaket hitam berbahan imitasi sudah pula terpakai. Setelah mendapat balasan chat seakan semangatnya menggelora. Berapi-api, walau jam dinding yang menempel ogah di atas dinding dalam mes tepatnya di tengah pas dinding pemisah antara kamar mes yang satu sebelah timur pas depan pintu masuk mes dari timur. Dan satu lagi kamar di sebelah barat dalam mes pas samping jendela menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mungkin kali ini istilah cinta itu buta benar adanya. Jarak antara Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik menuju Desa Mojo Kembang, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Tentu berpuluh kilometer masih juga terpisah kota Mojokerto apalagi harus melewati alas Ndawar Belandong. Sebuah hutan di atas Bukit Ndawar yang terkenal dengan jalan berkelok, naik turun dan tak ada lampu penerangan jalan. Terdengar juga kabar bahwa alas Ndawar Belandong sarangnya begal. Tapi cinta Sam pada Aini walau cintanya tersambung dari dunia maya, membuatnya buta dan seperti hilang akal tak lagi memiliki nalar waras. Mungkin bagi orang normal biasa yang tak sedang jatuh cinta, tentu berhitung kembali bila ingin pulang melewati begitu banyak rintangan. Tapi Sam sudahlah dirasuki rasa cinta yang tak waras sebuah cinta gila dan membutakan mata, maupun akal dan pikiran saja. Yang ada dalam benaknya hanya restu dari orang tua Aini yang harus ia dapat keesokan harinya. Untuk itu bahaya apapun akan ia terjang. Sudah siap semua baiklah motor bebekku mari kita berjuang malam ini meraih cinta Aini. Jangan kecewakan aku ya motor kita berangkat ucap Sam mulai melajukan motor bebek warna hitam, pemberian sang bapak menuju kota Jombang tempat kelahirannya. Keesokan harinya setelah Sam berhasil pulang pukul 0:01 pagi dan setelah mengutarakan maksud dan tujuannya mengajak kedua orang tuanya untuk bersilaturahmi ke rumah orang tua Aini. Pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Barat Sam dan kedua orang tuanya, ada juga Pade dan Budenya yang ikut serta telah tiba di sebuah rumah yang masih baru dibangun dan masih belum juga diratakan semen di dindingnya. Sebuah rumah yang dimana letaknya pas di sebuah pertigaan tepat menghadap sungai desa. Lalu tanpa panjang lebar Sam mengutarakan maksud kedatangannya. Bersama kedua orang tua dan Pade, Budenya. Bahwa ia hendak meminta restu pada kedua orang tua Aini yang saat ini sudah duduk di hadapannya. Tadi pagi Aini sudah menelepon kami Pak dan ibunya Sam, dan kami pun mengiyakan apa yang dimaukan Aini. Karena semua itu kan keputusan anak-anak iakan bapaknya nak Sam, ucap Pak Darmaji bapaknya Aini yang tengah duduk di samping Ibu Khotimah ibunya Aini. Loh ini berarti nak Aini tidak ada di rumah ya Pak? Ucap Pak Jaka Aji. Bapaknya Sam karena sedari tadi tak melihat sosok Aini datang menemui mereka. Aini sedang berada di Kalimantan Pak, Bu, belum bisa pulang. Insya Allah secepatnya ia akan pulang untuk menemui nak Sam, jawab Pak Darmaji. Baiklah kalau begitu berhubung maksud kami sudah tersampaikan, dan Bapak Darmaji pun sudah menanggapi dengan baik kami pamit pulang dahulu. Masih banyak pekerjaan di rumah yang belum terselesaikan Pak, ucap Pak Jaka Aji seraya mengajak seluruh keluarganya untuk pamit pulang. Tak terkecuali Sam yang sedari tadi hanya diam saja tanpa sepatah kata pun terucap dari bibirnya. Setelah berpamitan dan pulang dalam perjalanan Pak Jaka Aji sangat khawatir dengan anaknya. Beberapa pertanyaan sudah terangkai dalam otaknya. Di manakah anak lelaki pertamanya tersebut bertemu Aini? Apakah Aini itu benar adanya? Memang benar kekasih anaknya Sam. Part 7. Nikah Kiai. Sudah seminggu berlalu dari peristiwa silaturahmi keluarga Sam bertandang ke rumah Aini. Pagi ini seakan rasa hati Sam semakin terbang tinggi sampai ke langit. Bahkan kalau bisa dikatakan melampaui hal itu. Betapa tidak, saat HP Sam yang sedari tadi ia taruh di samping meja televisi seperti biasanya. Berbunyi lirih namun sangat bermakna. Setelah getaran pertama tangannya langsung meraih sang HP dengan cepat.
Sudah kebiasaan di pagi hari Sam menanti chat Wa dari sang kekasih Aini, sekedar membaca kabar atau mengucap salam. "Mas Sam kekasihku, besok aku pulang," ucap Aini dari chat Wa dan inbox pada Facebook. Seakan tubuhnya tersentak, melonjak kegirangan dengan secara otomatis. Tingkahnya semakin konyol saja dengan cara berteriak-teriak dan melompat, seperti halnya orang yang sedang memenangkan lotre dengan jumlah besar. "Baik kasihku Aini, tunggu aku datang ke rumahmu esok hari membawa secangkir kerinduan yang tak pernah tertuntaskan selama ini," begitulah balas chat Wa oleh Sam pada Aini. Kali ini Sam sudah merasa mantap dengan perasaan cintanya. Sam merasa Aini adalah gadis yang tepat untuk dijadikan seorang istri, hingga dalam pemikirannya sudah merancang sebuah langkah jauh, apabila ia sudah berjumpa dengan sang kekasih esok hari. Mungkin tanpa basa-basi ia akan terus terang untuk lekas melamar sang permaisuri, di hadapan keluarganya saat bertandang kembali ke rumah Aini untuk kedua kalinya. Setelah semalaman tiada dapat Sam memejamkan mata, karena otak tak juga mau berdiam, untuk tak memikirkan semua hal angan tentang Aini. Semalam bibirnya serasa terus tersenyum tanpa tahu apa yang harus dia senyumi. Sedangkan mata hanya memandang awang-awang atap mes pabrik, serasa tiada rasa kantuk hinggap di kelopaknya. Semalam hanya nama Aini yang terlintas dalam setiap ruang otak dan pikiran. Terus berputar-putar senyuman dalam foto profil Facebook Aini. Hanya itu selama ini pengobat rasa rindu tanpa batas sebagai fantasi gila sang pencinta. Namun hari ini malam sudahlah berlalu, pagi juga berlalu menjadi setengah siang. Sam tengah berkendara liar di jalan panjang yang membujur dari selatan ke utara, sekitar Kecamatan Mojowarno terus lurus ke selatan menuju Kecamatan Pare. Kali ini demi Aini, Sam mengabaikan rumah awal tempatnya dilahirkan. Sebuah rumah sederhana tempat di mana ia besar di sana. Hari ini Sam seperti hilang arah karena cintanya pada Aini layaknya tak normal seperti biasanya. Bahkan sebuah petuah sederhana sang ibu yang selalu ia dengar saat hendak pergi bekerja. "Nak anakku lanang, bila kau pulang dari perantauan, atau dari pergi jauh dari rumah, entah untuk bekerja ataupun bersenang-senang, singgahlah ke rumah sejenak, ke rumahmu sendiri," kata sang ibu yang setengah baya, setiap ia hendak berangkat pergi dari rumah kini tak dihiraukannya. Roda 2 motor bebek merek lama tahun 2005 terus ia pacu kencang, bertenaga 80 km per jam menuju selatan, jauh dari jalan Kecamatan Mojowarno lurus terus ke selatan. Bahkan suara azan zuhur tak lagi didengarkan di telinganya, yang ada dalam pikiran dan khayalan Sam hanya Aini seorang. "Dek Aini, aku sudah setengah perjalanan ke rumahmu," begitulah sejenak chat Wa dari Sam untuk mengabarkan posisinya sekarang. Sambil menepi sejenak di sebuah perempatan kandangan, karena harus membuka HP demi memberi kabar pada sang kekasih hati, seraya merogoh sebungkus rokok pada saku samping celana jin warna biru dengan model pensil mengerucut ke bawah, yang ia kenakan terbakarlah ujung depan sebatang rokok. Produk Malang Raya sembari mengepulkan asap putih dari mulutnya yang makin menghitam. Sam kembali melanjutkan perjalanan. Sampailah Sam pada sebuah rumah yang baru dibangun, masih belum juga dindingnya diratakan semen dan belum dicat juga, masih berupa tatanan batu bata merah. Sebuah rumah dengan pekarangan luas menghadap ke utara dan di samping utara jalan pas, terdapat aliran sungai yang tampak deras dengan tumbuhan pohon bambu berjuntai-juntai berbaris rapi di tepian. Jalanan yang belum teraspal masih berupa bekas tatanan bebatuan membuat Sam harus sangat ekstra berhati-hati saat mengendarai motornya. Saat masuk pekarangan rumah sang pujaan, sejenak ia turunkan standar samping motor di depan halaman depan rumah Aini. Dengan hati berdebar dan pikiran tak karuan bercampur aduk membayangkan dengan kata seandainya, atau misalnya dan apabila terus mengiang mengiringi langkah demi langkah kaki Sam menapaki tangga teras depan rumah Aini. Krik. Tanpa ucap salam atau mengetuk pintu depan, sudahlah terbuka sosok cantik sang Dewi Pujaan Hati sudahlah berdiri di balik pintu menyambut Sam dengan senyuman mesra. Seraya berlari menuju Sam lalu segenap hati memeluknya. Refleks Sam membalas pelukan hangat Aini menumpahkan semua rindu yang selama berminggu-minggu tertimbun dalam lubuk sanubari. "Mas Sam, adik kangen Mas," ucap Aini sambil menenggelamkan wajahnya di pundak Sam. Sam membalasnya dengan kecupan mesra di kepala Aini sambil berbisik, "Love you Aini," tersirat makna dari bisikan Sam yang sangat mendalam penuh arti. "I love you too Mas sayang," balas Aini melepaskan tenggelam wajahnya dengan menatap lekat wajah Sam.
Mari masuk Mas, sudah ditunggu Bapak sama Ibu, pinta Aini seraya memegang tangan Sam mengajak untuk masuk ke dalam rumah. Bapak, Ibu, ini Mas Sam sudah datang, teriak Aini penuh riang. Sudah datang, mari nak Sam duduk sini samping Bapak, ucap Pak Darmaji menepuk kursi busa di sampingnya mengisyaratkan agar Sam duduk di sampingnya. Lantas Sam mengiyakan dengan langsung duduk di samping calon Bapak mertua. Begini nak Samudera Arham, benarkan nama lengkapmu Samudera Arham? Tanya Pak Darmaji tegas. Benar Pak, jawab Sam kalem namun pasti dan sangat berhati-hati takut salah dalam pengucapan atau bersikap dan hanya mengangguk perlahan. Aini anakku sudah menceritakan semua tentang nak Sam. Jadi bagaimana kelanjutan dari kisahmu dengan anak gadisku ini nak? Sebuah pertanyaan menjebak terlontar dari mulut tua yang sudah keriput dimakan usia Pak Darmaji, sambil menatap mata Sam tajam. Sedangkan Ibu Jingga hanya diam menyimak apa yang sedang diperbincangkan, duduk di samping kiri Pak Darmaji, sedangkan Sam teramat tegang dengan sebuah pertanyaan yang menjurus tajam langsung menghunjam ulu hati di sebelah kanan Sam. Di depan Pak Darmaji terhalang meja, Aini ikut terduduk diam sambil mengamati sang kekasih. Menunggu jawaban pasti untuk kelanjutan hubungannya ke arah yang serius. Samping Aini ada Moza sang adik yang lebih cantik dari sang kakak ikut diam dan hanya melihat-lihat tak mengerti apa yang dibicarakan. Saya berjanji Pak, minggu selanjutnya saya akan membawa serta keluarga saya untuk melamar Aini. Satu pernyataan Sam tentang kelanjutan hubungannya bersama Aini, tampaknya mencairkan suasana mengubah mimik muka Pak Darmaji dari serius berangsur reda menjadi agak santai. Sudahlah itu lebih baik, silakan nak diminum dulu kopinya jangan tegang begitulah santai saja, celetuk Pak Darmaji mencoba mencairkan suasana. Baik Pak terima kasih, sahut Sam meraih segelas kopi hitam di atas meja di depannya yang dibuatkan oleh Moza lalu meneguknya perlahan. Begini nak Sam, Bapak hendak membicarakan satu hal lagi yang teramat serius. Ini masalah keyakinan dan adat istiadat. Besok lusa Bapak harap nak Sam kembali kemari untuk melaksanakan nikah kiai alias nikah secara agama. Sah di mata Allah namun belum sah di mata hukum, ucap Pak Darmaji menegaskan seraya menyulut sebatang rokok yang ia buat sendiri, dirangkai dari tembakau dan cengkeh yang ia gelinting dengan kertas khusus berlabel klobot. Satu pertanyaan lagi dari Pak Darmaji yang membuat hati Sam berdegup kencang antara dua pilihan membicarakannya pada orang tuanya yang barang tentu mereka tak setuju, karena paham dalam keluarga Sam mengharamkan nikah kiai atau dalam bahasa umum nikah secara siri dahulu walau maksudnya baik. Sam sedikit terdiam sejenak untuk bertempur dengan kata hati atau otak yang tak berseberangan untuk memilih mana yang benar apakah harus lusa datang dan menuruti perintah calon mertua untuk menikah secara siri. Atau menolaknya dengan konsekuensi memutuskan semua harapan dan tak melanjutkan hubungan, karena sudah pasti Pak Darmaji marah akan keputusan itu. Namun seakan ada sebuah kekuatan aneh dan dorongan secara kasat mata, pada akhirnya Sam mengiyakan permintaan Pak Darmaji dengan risiko kemarahan sang bapaknya sendiri. Baik Pak lusa saya pasti datang, ucap Sam dengan terbata-bata.